Wanita Rangka Olahraga Podcast. Wah, tahun 2024 ini perjalanan timnas Uruguay bisa dibilang luar biasa ya. Kejutan dan tentu saja momen-momen yang bikin kita deg-degan. Betul banget, kayak nonton film laga, ada babak yang menegangkan, ada juga yang bikin kita terharu. Awal tahun semua mata tertuju pada kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan Uruguay atas Brasil dan Argentina bikin semangat kita membara. Optimis banget buat Piala Dunia. Tapi tiba-tiba di Paralimpiade U23 ada kecewaan yang cukup besar. Iya, Paralimpiade itu kan jadi ajang pembuktian buat para pemain muda. Kalau bintang masa depan Uruguay kegagalan lolos ke babak selanjutnya itu tentu jadi pukulan telak. Apalagi sampai berujung pada pengunduran diri Carlos Nicola, pelatih kiper Uruguay. Nah itu dia, kepergian Nicola di awal tahun bikin saya kaget juga. Dia kan termasuk staff senior dan berpengalaman. Apa pengaruhnya besar ya buat tim kuas? Pastoro kena pengaruhnya. Nicola itu figur penting di tim. Kehilangan sosok senior di awal tahun bisa ganggu kestabilan tim. Apalagi kalau kita ingat pelatih kepelaku itu Marcelo Bielsa terkenal dengan gaya kepemimpinannya ya kak. Bisa dibilang unik ya. Unik gimana tuh? Bielsa itu kan dikenal dengan strategi yang suka bikin kita garuk-garuk kepala. Contohnya, keputusannya memanggil kembali Luis Suarez dan Edinson Cavani untuk Copa America. Di satu sisi, pengalaman mereka penting buat tim, tapi di sisi lain, bisa jadi ada pertimbangan lain yang Kuban Bielsa yang tahu. Ngomong-ngomong soal Copa America, perjalanan Uruguay hingga kalah seru ya. Mulai dari hasil uji coba yang nak turun, ada kalahan dari Pantai Gading, melawan tim Basque. Tapi menang besar lawan Meksiko belum lagi. Keputusan Bielsa yang melepas Matias Vecino dan Edinson Cavani dari skuad Copa America bikin penasaran banget apa alasannya. Keputusan Bielsa itu memang jadi perbincangan hangat. Ada yang bilang Bielsa terlalu keras kepala, ada juga yang bilang dia punya visi yang jelas tentang tim yang diinginkan. Coba bayangkan, di satu sisi dia memanggil pemain senior seperti Suarez dan Cavani. Tapi di sisi lain, dia juga akan melepas pemain yang dianggapnya nggak sesuai dengan skema permainannya. Jadi macam teka-teki ya, apa sebenarnya yang ada di belakang Bielsa, tapi enggak bisa dipungkiri performa Uruguay di fase grup Copa America luar biasa. Mereka menyapu persis semua pertandingan. Dan kemenangan meyakinkan. Uruguay tampil dominan dan meyakinkan. Strategi menyerang ala Bielsa berjalan efektif. Para pemain tampak menikmati permainan dan penuh semangat saat itu. Kita semua optimis Uruguay bisa juara-juara. Tapi di perempat final melawan Brasil, ada drama yang bikin jantung mau copot. Nathan Nandes dapat kartu merah. Uruguay harus bermain dengan 10 pemain. Seru banget pertandingannya. Walaupun kehilangan satu pemain, Uruguay tetap mampu melawan Brasil. Pertandingan berakhir imbang dan harus dilanjutkan dengan adu penalti. Adu penalti itu benar-benar menegangkan. Untungnya Uruguay berhasil menang dan melaju ke semifinal. Semangat juangnya luar biasa. Sayangnya, di semifinal mereka harus mengakui keunggulan Kolombia. Pertandingan ini juga diwarnai insiden di tribun penonton yang melibatkan supporter dan beberapa pemain Uruguay. Iya, insiden itu sangat disayangkan sampai CONMEBOL menjatuhkan sanksi kepada beberapa pemain Uruguay termasuk Darwin Núñez yang harus absen 5 pertandingan. Keputusan ini memicu reaksi keras dari Bielsa. Udina mengecam keras CONMEBOL dan media dalam konferensi pers. Wajar sih kalau Bielsa marah, sanksi itu jelas merugikan Uruguay. Apalagi Bielsa dikenal sebagai sosok yang sangat protektif terhadap para pemainnya. Tapi di sisi lain, sikapnya yang terlalu emosional juga sering dikritik banyak pihak. Atau versi Bielsa menuai pro dan kontra, ada yang menilai dilale, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk pembelah terhadap tim. Tapi terlepas dari semua kontroversi itu, Uruguay tetap mampu bangkit dan meraih peringkat ketiga di Copa America setelah mengalahkan Kanada lewat adu penalti. Sayangnya, lagi-lagi ada drama. Di pertandingan melawan Kanada, Agustin Canobio yang nggak dimainkan Bielsa meluapkan kekecewaannya dengan memukul Mares dan botol atap Bani. Nah, insiden Canobio ini menunjukkan ada sesuatu yang nggak beres di internal tim. Biasa memang sering memuji Luis Suarez sebagai pemain superior. Tapi di sisi lain, dia terkesan kurang menghargai pemain lain, seperti Canobio dan Darwin Núñez. Jadi ada potensi konflik nih di dalam tim. Ya, ada sinyal ke arah sana. Bahkan ada kabar Núñez sampai menangis karena dimarahi Bielsa. Waduh, serius? Bielsa sekeras itu ya? Dia memang dikenal sebagai pelatih yang keras dan disiplin. Dia punya standar yang tinggi dan enggak segan memarahi pemain yang dianggapnya nggak memenuhi ekspektasinya. Menarik nih untuk dibahas lebih lanjut.
Nggak lama setelah Copa America adalah ada kabar mengejutkan nih, Luis Suarez memutuskan untuk pensiun dari timnas. Keputusan Suarez itu menunjukkan banyak pihak. Dia akan masih dibutuhkan tim. Suarez sendiri mengaku ingin memberi kesempatan kepada pemain muda dan merasa sulit untuk mencapai Piala Dunia berikutnya. Suarez melakoni pertandingan terakhirnya bersama Uruguay pada tanggal 6 September melawan Paraguay di kualifikasi Piala Dunia. Suasana haru menyelimuti Stadion Centenario saat Suarez mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar. Banyak mantan rekan setim dan pelatih yang hadir untuk memberikan penghormatan kepada Suarez. Tapi ada satu sosok yang menarik perhatian, yaitu Bielsa. Dia nggak hadir di lapangan saat upacara perpisahan Suarez. Ketidakhadiran Bielsa ini jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar bola. Ada yang menduga hubungan mereka sedang bagi. Tapi Bielsa sendiri memuji Suarez sebagai pemain hebat dan sosok yang selalu mengutamakan Uruguay. Jadi hubungan mereka sebenarnya bagaimana sih? Bikin penasaran banget. Tapi tunggu dulu. Sebulan setelah pensiun, Suarez membuat pernyataan mengejutkan. Dia mengungkapkan bahwa suasana di timnas sangat baik. Di bawah kepemimpinan Bielsa, Suarez juga menyinggung insiden Canobio dan mengatakan bahwa Bielsa pernah membuat Darwin Núñez menangis. Wah, makin panas nih ada. Pernyataan Suarez ini langsung jadi bom waktu di Uruguay. Media ramai memberitakan penggemar bola terpecah menjadi dua kubu. Ada yang mendukung Suarez, ada juga yang bola Bielsa, Federico Valverde, salah satu pemain C-nya, membenarkan pernyataan Suarez. Sementara itu, Jose Maria Giménez, kapten tim, tetap mendukung Bielsa. Situasinya benar-benar rumit. Wah, ya bisa dibilang pernyataan Suarez itu mengguncang timnas Uruguay. Bayangkan dari euforia kemenangan di Copa America, tiba-tiba muncul konflik internal yang melibatkan pelatih dan pemain senior. Betul bikin kita jadi mikir apa ya di balik performa impresif Uruguay di lapangan. Ternyata ada masalah yang cukup serius di ruang ganti. Nah, itu dia yang menarik. Suarez mengungkapkan ada suasana negatif di tim selama biasa melatih. Dia bilang Bielsa terlalu keras dan kurang menghargai pemain, tapi di sisi lain ada juga pemain yang membelah Bielsa seperti Giménez misalnya. Ya, Giménez tetap menganggap Bielsa sebagai sosok pelatih yang brilian meskipun keras. Gimana nih menurut kamu? Apa gaya kepelatihan Bielsa yang keras dan disiplin itu cocok buat timnas Uruguay? Pertanyaan yang bagus. Bielsa itu kan dikenal sebagai pelatih yang visioner, tapi juga keras kepala. Dia punya filosofi sepak bola yang kuat dan menuntut para pemainnya untuk mengikuti gaya permainannya. Maksudnya, ya Bielsa itu mengutamakan permainan ofensif dengan tekanan tinggi. Dia ingin timnya selalu menekan lawan dan menguasai bola. Strategi ini terbukti efektif terutama saat Uruguay menang di fase grup Copa America. Tapi strategi ini juga menuntut fisik dan mental yang kuat dari para pemain. Mungkin ini jadi salah satu sumber konflik di dalam tim. Walah, jadi mungkin ada beberapa pemain yang merasa tertekan dengan tuntutan Bielsa yang tinggi ya. Bisa jadi, apalagi Bielsa juga dikenal sebagai sosok yang perfeksionis dan detail. Dia mengatur semua aspek permainan mulai dari taktik, strategi sampai pula makan pemain. Mungkin buat beberapa pemain ini terlalu mengekang dan membuat mereka anggap nyaman. Iya juga sih, tapi bisa dipungkiri juga kalau Bielsa berhasil membawa Uruguay meraih peringkat ketiga di Copa America itu kan prestasi yang lumayan bagus ya. Betul, prestasi Uruguay di Copa America nggak bisa dianggap remeh, tapi konflik internal yang terjadi setelahnya juga bisa diabaikan ini. Jadi biar buat Bielsa dan tim untuk menyelesaikan masalah ini agar performa Uruguay nggak terganggu. Nah, setelah pernyataan Suarez itu, gimana reaksi Bielsa dan tim apa untuk menyelesaikan konflik ini? Bielsa sendiri memilih untuk nggak memberikan komentar terkait pernyataan Suarez, tapi para pemain timnas meminta pertemuan dengan Bielsa untuk membicarakan masalah ini. Mereka ingin kembali fokus ke pertandingan kualifikasi Piala Dunia tanpa ada gangguan drama di luar lapangan. Baguslah kalau begitu. Semoga pertemuan itu bisa menemukan solusi terbaik ya. Soalnya setelah pernyataan Suarez itu, performa Uruguay sempat menurun drastis loh. Mereka mengalami 3 kekalahan beruntun dari Paraguay, Venezuela, dan Ekuador. Ya, itu jadi bukti kalau konflik internal bisa berpengaruh buruk pada performa tim. Para pemain jadi sulit fokus dan kehilangan semangat pertanding. Apalagi saat itu tekanan pada Bielsa semakin besar. Banyak pihak yang mulai meragukan kemampuannya untuk membawa Uruguay lolos ke Piala Dunia. Wah, situasinya makin rumit ya. Tapi tunggu dulu, di pertandingan selanjutnya Uruguay berhasil bangkit. Mereka menang dramatis 3-2 melawan Kolombia di Stadion Centenario. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Manuel Ugarte di menit akhir pertandingan. Luar biasa. Ya, kemenangan itu jadi titik balik buat Uruguay. Mereka kembali menunjukkan semangat juangnya dan membuktikan bahwa mereka belum habis. Mungkin pertemuan dengan Bielsa memberikan efek positif ya buat tim mereka, jadi lebih kompak dan fokus untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia.
Benar banget, kemenangan atas Kolombia itu bikin semangat kita kembali menyala, dan di akhir tahun Uruguay berhasil menutup perjalanan mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan Brasil. Di bawah hasil imbang itu membuat Uruguay berada di zona kualifikasi Piala Dunia luar biasa. Ya, meskipun mengalami banyak drama dan kontroversi, Uruguay tetap mampu menunjukkan kekuatan mental mereka. Mereka bangkit dari keterpurukan dan berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia. Hebatnya perjalanan Uruguay di tahun 2024 ini, benar-benar liku-liku tapi akhirnya berbuah manis. Betul sekali, ini jadi bukti. Kalau sepak bola itu nggak cuma soal taktik dan strategi, tapi juga soal mental, semangat jong, dan kemampuan untuk mengatasi konflik internal. Semoga di Piala Dunia mendatang, Uruguay bisa menorehkan prestasi yang lebih gemilang lagi. Amin. Kita semua pasti berharap yang terbaik buat timnas Uruguay. Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini, ada pesan buat para pendengar setia Olahraga Podcast. Terus dukung timnas Uruguay, apapun hasilnya, karena dukungan dari para penggemar itu penting banget buat semangat para Setuju banget. Dan jangan lupa untuk terus ikuti berita terkini sepak bola dunia bersama kami di Olahraga Podcast. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao.